Mulai bulan ini, kau harus bayar 3 juta kalau masih mau numpang tidur di sini. Suara busuk Casey menggelegar di ruang keluarga. Rumah ini milik keluarga suamimu, warisan leluhur kami. Ini bukan panti asuhan, tempat perempuan miskin sepertimu menebeng hidup. Buku tabungan saya melayang, jatuh berdebam di lantai marmer. Saya tidak menangis, saya tidak memohon, saya justru tersenyum tipis, lalu mentransfer uang itu detik itu juga. Bu Sukesih tertawa puas. Ia merasa menang besar. Ia sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang ia agung-agungkan di dalam lemarinya hanyalah selembar fotokopi tak berharga. Dan uang sewa yang baru saja ia peras dari saya akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke ruang sidang. Halo, sahabat pecinta drama kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kisah hari ini akan mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghina perempuan yang diam. Sebab diamnya bukan tanda kalah, melainkan tanda ia sedang menghitung. Mari kita mulai. Nama saya Arini Maheswari. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris sekaligus konsultan pajak di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni dunia akta, sertifikat, dan dokumen hukum. Pekerjaan saya mengajarkan satu prinsip sederhana di dunia ini. Yang menang bukan orang yang paling banyak bicara. Yang menang adalah orang yang memegang hitam di atas putih. Saya tinggal di sebuah rumah klasik 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pilar tinggi, halaman luas, dan pagar besi tempa yang kokoh. Rumah yang membuat tetangga sekompleks selalu menoleh ketika lampunya menyala di malam hari. Di rumah inilah saya tinggal bersama suami saya, Damar, bersama ibu mertua saya, Bu Sukesih, dan bersama adik ipar saya, Vania. 3 orang yang setiap hari mengingatkan saya bahwa saya hanyalah seorang penumpang gelap di rumah ini. Bu Sukesih berusia 60 tahun. Rambutnya selalu disanggul rapi, bibirnya selalu merah, dan dagunya selalu terangkat. Ia berbicara seolah dunia berutang hormat padanya. Damar, suami saya, berusia 36 tahun. Dulu saya mengira ia laki-laki yang teduh. Sekarang saya tahu, ia hanya laki-laki yang terlalu takut pada ibunya untuk menjadi seorang suami. Vania, adik iparnya, 27 tahun. Hidupnya berputar di kafe mahal dan layar ponsel. Setiap tas baru, setiap makan siang mewah, selalu berakhir dengan satu kalimat. Mbak Arini kan punya uang. 3 orang, 1 rumah, dan sebuah rahasia yang hanya saya yang tahu. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. Saya menikah dengan Damar 4 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh harapan. Setidaknya, harapan dari pihak saya. Sejak hari pertama, Bu Sukesih sudah memasang garis. Ia tidak pernah memanggil saya menantu. Ia memanggil saya perempuan itu di depan tamu dan anak orang miskin ketika ia pikir saya tidak mendengar. Saya berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru. Ibu saya berjualan kue. Kami tidak kaya, tapi kami punya harga diri. Bagi Bu Sukesih, latar belakang itu adalah aib. Sesuatu yang harus terus diingatkan agar saya tahu diri. Untung Damar mau menikahimu, katanya suatu kali sambil mengaduk teh. Coba kalau bukan karena dia keras kepala. Mana sudi keluarga ini punya menantu dari kampung. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir waktu akan melunakkan hatinya. Saya salah. Yang membuat saya bertahan hanya satu, cinta saya pada Damar dan keyakinan bodoh bahwa suatu hari ia akan berdiri membela saya. Sekarang saya tahu, saya menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka ketahui tentang rumah megah ini. Malam itu, setelah buku tabungan saya dilempar ke lantai dan 3 juta berpindah dari rekening saya naik ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis, terbakar menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih sabar. Pikiran saya berputar pada percakapan tadi. Rumah warisan, properti keluarga. Kau cuma menumpang. Logika yang terus mereka dengungkan itu
terasa menggelikan. Begitu menggelikan, hingga saya hampir tertawa dalam hati. Selesai membersihkan diri, saya tidak langsung berbaring. Saya melangkah ke sudut kamar yang paling tersembunyi. Di balik tumpukan pakaian di dalam lemari, ada sebuah brankas baja kecil, terkunci dengan kombinasi angka dan sidik jari. Hanya saya yang tahu cara membukanya. Damar bahkan tidak pernah peduli pada sudut lemari istrinya. Saya menempelkan ibu jari pada pemindai. Pintu baja tebal itu terbuka pelan. Di dalamnya, tidak ada perhiasan, tidak ada emas batangan. Yang ada hanya sebuah map dokumen tebal berwarna merah, berlogo burung Garuda. Saya menarik map itu, membawanya ke kasur, membukanya. Di tangan saya, sebuah dokumen resmi berhologram asli dari Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik atas rumah klasik bergaya Eropa di Pondok Indah ini. Dan di kolom kepemilikan, tercetak satu nama dengan tinta hitam yang tak bisa digugat oleh pengadilan manapun di negeri ini. Arini Maheswari. Ya, rumah yang katanya warisan leluhur mereka. Rumah tempat mereka mengusir dan menghina saya adalah milik saya. Atas nama saya, secara sah dan mutlak. Jari saya menyentuh kertas itu, dan ingatan saya terlempar jauh ke belakang, ke sebuah masa yang sengaja saya kubur dalam-dalam. Kilas balik, 1 tahun sebelum pernikahan. Sore itu hujan turun deras di kawasan Pondok Indah. Saya datang ke rumah ini sebagai tunangan damar, dan menemukan suasana seperti rumah duka. Bu Sukesi menangis meraung di atas karpet ruang tamu. Damar duduk mematung, memegangi kepalanya. Di depan mereka, 2 pria berwajah dingin dengan map dinas dari pihak bank dan lembaga penyitaan. Hari itu, bom waktu yang ditinggalkan almarhum ayah Damar akhirnya meledak. Ternyata sang ayah diam-diam menjaminkan rumah ini untuk utang bisnis yang gagal total. Nilai utang beserta bunganya membengkak hingga miliaran rupiah. Dan bank sudah mengeluarkan surat sita. Bu Sukesi dan Damar diberi waktu 1 minggu. Setelah itu, rumah akan dilelang secara terbuka. Kita mau tinggal di mana? Damar, ibu tidak mau jadi gelandangan. Ini rumah leluhur kita. Harga diri keluarga kita hancur kalau kita diusir dari sini. Begitu raung Bu Sukesi hari itu, meratapi kehormatan yang tinggal nama. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan laki-laki yang saya cintai hancur tak berdaya. Dan hati saya, hati seorang perempuan muda yang naif, tergerak oleh belas kasihan yang luar biasa bodoh. Tapi saya bukan perempuan sembarangan. Saya seorang notaris muda yang baru saja menerima warisan tabungan dari almarhum kakek saya, ditambah simpanan hasil kerja keras bertahun-tahun. Saya punya cukup uang untuk menebus rumah itu dari bank. Hari berikutnya, saya menemui pihak bank tanpa sepengetahuan Bu Sukesi. Saya membayar lunas seluruh utang dan denda. Dan saya mengurus balik nama sertifikat melalui prosedur yang sah. Prosesnya tidak mudah. Saya harus menguras hampir seluruh tabungan saya. Warisan dari kakek, simpanan 8 tahun bekerja. Semuanya saya tuangkan untuk menyelamatkan rumah ini. Saya bahkan menjual sebidang tanah kecil milik saya di kampung. Satu-satunya aset yang ditinggalkan ayah saya untuk saya. Saya melakukannya dalam diam. Saya menemui pejabat bank, menandatangani berkas pelunasan, dan duduk berjam-jam di kantor Badan Pertanahan untuk mengurus peralihan hak. Semua atas nama saya, dengan setiap dokumen disimpan rapi. Sertifikat itu keluar atas nama saya, Arini Maheswari, pemilik tunggal dan mutlak. Saya melakukannya bukan untuk menjebak siapapun. Saya melakukannya karena cinta. Saya membayangkan suatu hari, ketika Bu Sukesi tahu siapa yang menyelamatkan keluarganya, hatinya akan luluh. Ia akan menerima saya. Betapa naifnya saya. Saya tidak pernah memberitahu mereka. Saya hanya membiarkan mereka percaya bahwa pengacara keluarga berhasil bernegosiasi dengan bank. Saya membiarkan Bu Sukesi menyimpan fotokopi sertifikat lama di lemarinya. Fotokopi yang sudah tidak berlaku. Dan terus membanggakannya
sebagai bukti kepemilikan. Saya pikir suatu hari kebenaran akan datang dengan cara yang manis. Saya tidak menyangka kebenaran itu justru akan datang sebagai pisau. Setelah pernikahan, saya berharap sikap Bu Sukesih melunak. Yang terjadi sebaliknya. Begitu saya resmi menjadi menantu, ia merasa punya hak penuh atas hidup saya. Hari-hari saya berubah menjadi daftar tugas tanpa akhir. Bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, mengepel lantai 2 lantai, mencuci, menyetrika, berbelanja. Untuk apa kita bayar pembantu kalau ada menantu? Kata Bu Sukesih suatu pagi sambil duduk bersila di sofa. Mbak Sari, satu-satunya pembantu yang tersisa, akhirnya diberhentikan. Dan beban itu jatuh sepenuhnya ke pundak saya. Saya bekerja penuh waktu di firma. Pulang larut, lalu mengerjakan semua urusan rumah hingga tengah malam. Tubuh saya lelah. Tapi saya bertahan. Saya bertahan demi sebuah rumah tangga yang ternyata hanya ada dalam kepala saya. Damar melihat semua itu. Ia melihat saya menyeret ember pel dengan punggung yang sakit. Ia melihat saya tertidur di meja makan karena kelelahan. Dan ia tidak berkata apa-apa. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara. Mas, aku capek. Aku kerja seharian, lalu mengurus rumah sampai malam. Tidak bisakah kita pekerjakan pembantu lagi? Damar menghela napas. Tanpa menoleh dari ponselnya, ia menjawab. Sudahlah. Arini, ibu sudah tua. Kamu yang mengalah saja. Lagi pula kamu kan tinggal di rumah keluarga kami. Wajar kalau kamu berbuat sesuatu. Rumah keluarga kami. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Karena saya tahu, di balik kalimat itu tersimpan sebuah ironi yang bahkan tidak ia sadari. Beberapa hari kemudian, saya memberanikan diri sekali lagi. Saya mengajak Damar bicara berdua di kamar. Jauh dari telinga ibunya. Mas, kata saya pelan. Aku cuma ingin satu hal. Aku ingin kamu sekali saja berdiri di sisiku. Ketika ibu menghinaku, aku tidak minta kamu melawan ibu. Aku cuma minta kamu tidak ikut menyalahkanku. Itu saja. Damar terdiam lama. Untuk sesaat, saya berharap. Lalu ia menjawab, Arini, dia ibuku. Dia yang melahirkan dan membesarkanku. Kamu cuma istri. Kalau aku harus memilih, jelas aku pilih ibu. Kamu harusnya mengerti itu. Kamu cuma istri. 3 kata itu menutup semua pintu yang tersisa di hati saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan dan berbalik. Malam itu saya tidak tidur. Saya hanya menatap langit-langit. Sambil merasakan sesuatu di dalam dada, saya mulai mengeras. Tapi malam itu, Damar tidak tahu apa yang sebenarnya tersimpan di lemari istrinya. Hinaan demi hinaan datang seperti tetesan air yang tak pernah berhenti. Mbaknya, adik ipar saya, punya bakat khusus dalam merendahkan orang dengan senyuman. Suatu sore ia pulang membawa 3 kantong belanja dari butik mahal. Ia melempar tagihan kartu kredit ke pangkuan saya. Mbak, ini ditalangi dulu ya. Nanti Fania ganti. Ia tersenyum manis. Mbak kan banyak uang. Sayang banget kalau cuma disimpan. Saya menatap angka di tagihan itu. 12 juta. Fania, kata saya pelan. Mbak juga punya kebutuhan sendiri. Senyum Fania langsung memudar. Ih, pelit banget. Pantas saja ibu bilang, Mbak ini orang kampung. Hitungan sama keluarga sendiri. Ia berdiri, membanting kantong belanja, dan berteriak memanggil ibunya. Dalam hitungan menit, Bu Sukesih sudah berdiri di depan saya dengan wajah merah. Apa-apaan kamu? Adik iparmu cuma minta tolong sedikit. Kamu hitung-hitungan. Begini caranya kamu balas budi keluarga yang sudah memberimu tempat tinggal. Saya membuka mulut untuk menjelaskan, tapi Damar yang baru pulang justru ikut menimpali. Arini, kamu bisa nggak sih tidak bikin ibu marah terus? Bantu saja, Fania. Apa susahnya? 3 orang berdiri di hadapan saya. 3 suara menyalahkan saya di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Saya menutup mulut. Saya mengeluarkan ponsel dan saya mentransfer 12 juta ke rekening Fania. Fania menjerit senang. Bu Sukesih mendengus puas.
Damar kembali menatap ponselnya. Tapi malam itu, di dalam catatan keuangan pribadi saya menulis satu baris baru. Tanggal, jumlah, penerima, alasan. Saya selalu mencatat. Itu kebiasaan seorang akuntan dan kelak. Catatan-catatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam dari sekedar angka. Tekanan tidak berhenti pada uang. Suatu hari, ia merembet sampai ke pekerjaan saya. Saya membawa pulang berkas penting dari firma. Dokumen akta tanah seorang klien besar yang harus saya periksa malam itu juga. Saya meletakkannya di meja kerja kecil di kamar. Pagi harinya, dokumen itu hilang. Saya mencari kemana-mana dengan panik. Ternyata Fania yang masuk ke kamar saya tanpa izin untuk meminjam pengering rambut telah menumpahkan kopi ke atas berkas itu, lalu membuangnya karena takut ketahuan. Cuma kertas. Kok? Katanya enteng ketika saya tanya. Kenapa Mbak heboh sekali? Bikin lagi saja. Mbak kan pintar. Dokumen itu bernilai ratusan juta bagi klien saya. Saya harus begadang 2 malam, meminta maaf kepada klien, dan mengurus penggantian akta dari awal. Reputasi saya di firma nyaris hancur karena kecerobohan orang lain. Saya tidak membentak Fania, saya hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang dingin di tatapan saya, yang membuatnya mundur selangkah. Belum sempat luka itu mereda, datang permintaan yang paling keterlaluan. Bu Sukesi mengetahui saya menyimpan beberapa perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Cincin dan gelang sederhana, tidak mahal. Tapi tak ternilai bagi saya. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibu saya. Serahkan perhiasan itu pada ibu, katanya. Suatu malam, Fania butuh modal. Lagi pula, perhiasan murahan begitu tidak pantas untuk menantu keluarga ini. Biar ibu jual. Bu, itu peninggalan ibu saya, kata saya. Suara saya mulai bergetar. Yang ini saja jangan. Bu Sukesi menatap saya dingin. Ibumu sudah meninggal. Untuk apa menyimpan barang orang mati? Serahkan. Atau ibu suruh Damar mengusirmu malam ini juga. Damar seperti biasa, hanya diam di kursinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya menolak. Saya mengunci perhiasan ibu saya di berangkas, di sebelah sertifikat rumah ini. 2 benda yang paling berharga di hidup saya, terkunci di balik baja yang sama. Dan saya tahu, malam itu, kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat luka itu semakin dalam. Hari itu ulang tahun saya yang ke-31. Saya tidak mengharap pesta, saya hanya berharap satu ucapan kecil dari suami saya. Pagi hari saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Di meja, saya meletakkan sepiring kue buatan tangan. Kue sederhana, resep ibu saya. Saya berharap setidaknya kami bisa duduk bersama sebentar. Damar turun, melihat kue itu, dan langsung bertanya, ini buat siapa? Jangan boros-boros. Arini. Telur mahal sekarang. Ia bahkan tidak ingat tanggal lahir istrinya. Bu Sukesi datang, mencicipi kue itu sedikit, lalu mendorong piringnya menjauh. Terlalu manis. Lidah orang kampung memang begitu. Semua dibuat manis. Buang saja. Daripada bikin gula darah ibu naik. Saya berdiri di dapur, menatap kue ulang tahun saya sendiri masuk ke tempat sampah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu hari itu hari apa. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka catatan kecil di ponsel saya dan menulis 1 baris. Hari ulang tahun. Tidak ada yang ingat. Kue dibuang. Bukan untuk dendam, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri suatu hari. Betapa pentingnya saya bertahan. Sebulan kemudian, datang ujian yang jauh lebih berat. Saya jatuh sakit, demam tinggi selama 3 hari. Mungkin karena kelelahan yang menumpuk, tubuh saya menggigil. Kepala saya seperti dipukul. Saya berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan segelas air hangat. Tidak ada. Pagi ketiga, Bu Sukesi masuk ke kamar saya, bukan untuk menengok, tapi untuk marah. Sampai kapan kamu mau bermalas-malasan? Lantai belum dipel, cucian menumpuk.
Sakit kok dipelihara? Dulu ibu melahirkan saja, besoknya sudah masak. Bangun. Saya mencoba bangkit, tapi dunia berputar. Saya jatuh kembali ke kasur. Damar berdiri di pintu, melihat istrinya menggigil demam, lalu berkata pelan, "Arini, bantu ibu sedikit, jangan bikin suasana rumah jadi tidak enak." Hari itu, dengan demam 39 derajat, saya tetap mengepel lantai 2 lantai. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Ketika saya akhirnya pergi sendiri ke klinik dengan taksi, dokter menatap saya prihatin. "Ibu kecapean, berat. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi tifus. Harus istirahat total." Saya pulang membawa resep dan satu keputusan yang mulai mengeras di dalam dada. Saya tidak akan selamanya menjadi pelayan di rumah yang menjadi milik saya sendiri. Malam itu, saya membuka brankas, menatap sertifikat itu lama sekali, lalu menutupnya kembali. Belum waktunya, tapi waktu itu saya tahu semakin dekat. Bulan-bulan berikutnya menjadi semakin berat. Bu Sukesi mulai mengundang teman-teman arisannya ke rumah dan menjadikan saya bahan pertunjukan. "Nah, ini menantu saya. Katanya di depan ibu-ibu berbaju mahal dari kampung. Untung saya didik, jadi lumayan bisa masak. Coba kalian lihat. Mau kan dia jadi pelayan di rumah sendiri?" Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan berisi teh dan tersenyum seperti boneka. Di dalam, sesuatu terus mengeras. Puncak penghinaan di depan umum terjadi pada acara ulang tahun Bu Sukesi. Ia mengadakan pesta besar di rumah. Puluhan tamu diundang. Catering mahal dipesan. Dan saya, sebagai menantu, ditugaskan menjadi pelayan sepanjang malam. Saya menyajikan makanan, mengganti piring kotor, mengisi gelas, sambil mengenakan gaun seadanya. Karena tidak diizinkan tampil di depan tamu, menantu cukup di belakang saja, kata Bu Sukesi. Biar Fania yang menemani tamu, dia kan lebih pantas dilihat di tengah pesta. Seorang tamu, seorang ibu berbaju mewah, memanggil saya. "Mbak, tolong ambilkan air." Ini pembantunya ya, Bu Sukesi. Bu Sukesi tertawa lebar. "Iya, pembantu merangkap menantu. Dua-duanya saya dapat gratis." Seluruh meja tertawa. Saya berdiri dengan nampan di tangan. Wajah saya panas. Tapi saya tidak meneteskan satu air mata pun. Saya hanya melihat ke sekeliling ruangan megah itu. Lantai marmer yang saya pel setiap pagi. Pilar tinggi yang saya bersihkan setiap minggu. Rumah yang setiap jengkalnya, secara hukum, adalah milik saya. Dan saya berkata dalam hati, "Tertawalah selagi bisa, Bu, karena tawa terakhir akan menjadi milik saya." Suatu hari, kondisi air panas di kamar saya rusak. Saya minta tolong dibetulkan. Bu Sukesi menolak. "Untuk apa? Kamu pakai air dingin saja. Dulu di kampungmu juga pakai air sumur, kan? Tidak usah manja." Sementara itu, kamar Fania dipasangi pendingin baru. Kamar Bu Sukesi direnovasi. Semua dengan uang yang tanpa mereka sadari. Sebagian besar berasal dari saya. Saat musim hujan tiba, atap di sudut kamar saya bocor. Air menetes ke kasur sepanjang malam. Saya kembali meminta tolong agar diperbaiki. "Taruh ember saja," kata Bu Sukesi sambil mengibaskan tangan. "Tukang itu mahal. Uang lebih baik dipakai untuk keperluan Fania. Kamu kan biasa hidup susah. Satu malam tidur dengan bocoran tidak akan mati." Malam itu saya tidur di lantai, menghindari tetesan air. Di kamar yang menjadi bagian dari rumah milik saya sendiri, saya menatap ember yang perlahan terisi dan tersenyum getir pada ironi hidup saya. Esoknya, diam-diam, saya memanggil tukang sendiri dan membayar dari kantong saya. Karena pada akhirnya, rumah ini memang tanggung jawab saya. Mereka hanya tidak tahu sejauh apa. Saya membayar listrik, saya membayar air, saya membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun atas nama saya sendiri. Karena memang rumah itu milik saya. Mereka tidak pernah memeriksa siapa yang membayar. Mereka hanya menikmati. Dan saya menyimpan setiap bukti pembayaran, setiap kwitansi, setiap mutasi rekening. Lalu datang hari yang paling memalukan dari semuanya. Suatu sore, Bu Sukesi berteriak dari kamarnya. Kalung emas kesayangannya hilang.
kalung yang katanya warisan neneknya. Dalam sekejap, seluruh tuduhan jatuh ke arah saya. Pasti kamu yang ambil. Tunjuk busuk kesih dengan mata berapi. Cuma kamu yang masuk kamar ibu untuk bersih-bersih. Dasar darah pencuri. Orang miskin memang begitu. Lihat emas, langsung gelap mata. Saya berdiri terpaku. Bu, saya tidak pernah menyentuh kalung itu. Bohong. Geledah kamarnya. Damar dan suami saya. Laki-laki yang seharusnya melindungi saya. Justru menuruti perintah ibunya. Damar masuk ke kamar kami. Membongkar lemari saya. Menumpahkan isi tas saya ke lantai. Di depan mata saya, tanpa rasa malu. Saya berdiri menyaksikan privasi saya diinjak-injak. Dituduh mencuri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Tentu saja, kalung itu tidak ada. 2 hari kemudian, Fania menemukan kalung itu di laci meja riasnya sendiri. Ternyata, busuk kesih lupa. Ia sendiri yang meminjamkannya pada Fania minggu lalu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak satu kata pun. Busuk kesih hanya berkata, "Ya sudah, ketemu." Untung tidak hilang. Lalu berlalu, seolah tidak pernah menuduh saya pencuri di depan seisi rumah. Malam itu, saya membuka catatan saya kembali. Saya tulis, dituduh mencuri tanpa bukti. Kamar digeledah. Tidak ada permintaan maaf. Sesuatu di dalam dada saya yang dulunya luka, kini berubah menjadi baja. Suatu malam, saya tak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu kamar busuk kesih. "Bu, Fania butuh modal usaha. Bagaimana kalau rumah ini kita jual saja? Harganya pasti miliaran," kata Fania. "Sabar," jawab busuk kesih. "Sertifikatnya masih disimpan rapi di lemari ibu. Tinggal kita urus baliknya ke nama Damar. Setelah itu, perempuan kampung itu kita usir. Beres." Saya berdiri di balik pintu, menahan napas. Jadi, itu rencana mereka. Menjual rumah yang bukan milik mereka. Mengusir saya dari rumah yang justru milik saya. Saya kembali ke kamar dengan tenang. Saya tidak marah. Saya hanya membuka laptop dan mulai menyusun sebuah rencana yang sudah lama saya tunda. Tapi malam itu mereka tidak tahu. Perempuan yang mereka sebut kampungan sedang membuka berkas hukum yang akan meruntuhkan istana hayalan mereka. Lebaran tahun itu menjadi ujian terakhir kesabaran saya. Busuk kesih mengundang seluruh keluarga besar untuk menginap. Hampir 20 orang memenuhi rumah selama 10 hari. Dan semua beban menjamu mereka jatuh ke pundak saya. Saya memasak untuk 20 orang setiap hari. Opor, rendang, ketupat. Saya mencuci tumpukan piring tanpa henti. Saya membersihkan rumah dari pagi hingga larut malam. Sementara Fania sibuk berfoto dengan baju baru. Dan busuk kesih duduk memamerkan menantunya yang rajin. "Lihat, untung ada menantu," katanya pada para kerabat. "Tidak perlu repot bayar catering." Salah seorang bibi yang tampak lebih berhati nurani berbisik pada saya di dapur. "Kamu kuat sekali, Nak. Kalau bibi jadi kamu." Sudah lama bibi pergi. Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Semua ada waktunya." Di hari terakhir Lebaran, ketika para tamu pulang, busuk kesih memeriksa dapur dan menemukan satu toples kue yang hampir habis. "Kamu ini bagaimana? Tamu belum semua pulang. Kue sudah habis." Dasar tidak becus mengatur. Pantas keluargamu miskin. Mengatur saja tidak bisa. Itu adalah penghinaan terhadap keluarga saya, terhadap ayah dan ibu saya yang sudah tiada. Dan di titik itu, sesuatu di dalam diri saya yang akhirnya patah. Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan lap di meja, masuk ke kamar, dan membuka brankas. Saya menatap sertifikat itu. Lalu saya mengambil ponsel dan mengetik pesan kepada Pak Gunawan. "Saatnya kita bicara." Pakistan. Keesokan paginya, busuk kesih melangkah lebih jauh. Ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk, sambil membawa selembar kertas dan pulpen. "Tanda tangani ini," katanya datar. Saya melihat kertas itu, sebuah surat pernyataan. Isinya, saya mengakui bahwa saya tidak memiliki hak apapun atas rumah ini dan bersedia pergi kapan saja jika diminta keluarga. "Untuk apa ini?" "Bu,
Tanya saya pelan. Supaya jelas, supaya kamu tahu posisimu. Kamu cuma menumpang. Tanda tangani. Atau ibu suruh Damar menceraikanmu hari ini juga. Saya menatap surat itu lama. Lalu saya menatap wajah Bu Sukesih yang penuh kemenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tersenyum dengan tulus. Baik. Bu, kata saya. Tapi izinkan saya membacanya dulu dengan teliti. Saya kan notaris. Sayang kalau salah tanda tangan. Bu Sukesih mendengus. Cepat. Jangan banyak gaya. Saya mengambil pulpen. Saya pura-pura membaca. Lalu saya menandatangani kertas itu di bagian bawah. Bu Sukesih merebut kertas itu dengan wajah berseri. Ia merasa baru saja memenangkan segalanya. Ia tidak tahu, surat pernyataan itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum di hadapan sertifikat asli atas nama saya. Tanda tangan saya di kertas kosong itu tidak berarti apa-apa. Tapi tindakan Bu Sukesih memaksa saya menandatanganinya di bawah ancaman. Justru menambah satu bukti lagi dalam berkas yang sedang saya kumpulkan. Pemaksaan, ancaman, intimidasi, semua tercatat karena malam sebelumnya saya sudah memasang perekam suara kecil di ruang keluarga dan di kamar saya. Bukan untuk menjebak, tapi untuk melindungi diri. Dan rekaman itu kini menjadi emas. Minggu berikutnya, tekanan memuncak. Bu Sukesih mengumumkan di meja makan bahwa keluarga besar akan berkumpul akhir pekan ini. Paman, bibi, sepupu Damar, semua diundang. Kita akan bicarakan soal rumah, katanya. Sertifikat akan dibalik nama ke Damar. Dan kamu, ia menunjuk saya dengan sendok, akan menandatangani semua dokumen pelepasan. Setelah itu, terserah kamu mau kemana. Pulang ke kampungmu juga boleh. Fania tertawa. Damar diam, menunduk pada piringnya. Saya meletakkan garpu dengan tenang. Baik, Bu, saya akan siapkan dokumennya sendiri. Saya kan notaris, biar resmi dan tidak ada yang bisa menggugat. Mata Bu Sukesih berbinar. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu tahu diri juga. Saya mengangguk sopan, lalu naik ke kamar. Di kamar, saya menelpon 2 orang. Yang pertama, Pak Gunawan, pengacara senior, sahabat almarhum kakek saya, orang yang saya percaya sepenuhnya. Pak Gunawan, saya butuh bantuan Bapak akhir pekan ini. Bawa salinan sertifikat asli, berkas pembayaran, dan satu hal lagi, surat somasi. Yang kedua, Mbak Sari, pembantu lama yang dulu dipecat. Perempuan jujur yang menjadi saksi atas semua perlakuan keluarga itu pada saya. Mbak Sari, hari Sabtu nanti, saya butuh Mbak datang sebagai saksi. Saya menutup telepon. Saya menatap brankas di sudut kamar. 4 tahun saya menunggu. 4 tahun saya menyimpan kebenaran ini seperti orang menyimpan bara dalam genggaman. Sekarang, waktunya membakar. Tapi mereka tidak tahu, akhir pekan yang mereka rancang untuk mengusir saya justru akan menjadi akhir pekan ketika mereka kehilangan segalanya. Hari Sabtu tiba. Ruang tamu rumah dipenuhi keluarga besar. Paman, bibi, sepupu. Belasan orang duduk mengelilingi meja besar. Di tengah meja, Bu Sukesih meletakkan fotokopi sertifikat lama. Bangga seperti memamerkan mahkota. Hari ini, kata Bu Sukesih dengan suara lantang, kita selesaikan urusan rumah ini. Sertifikat warisan keluarga akan dibalik nama ke Damar, anak sulung kami, dan menantu kami yang dari kampung itu akan menandatangani surat pelepasan haknya. Para kerabat mengangguk. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya duduk di ujung meja, tenang, dengan sebuah map tebal di pangkuan. Sekarang, Arini, Bu Sukesih menatap saya tajam. Mana dokumen yang kamu siapkan? Cepat tanda tangani. Saya berdiri perlahan. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya. Suara saya jernih memenuhi ruangan. Izinkan saya bertanya satu hal kepada ibu. Sertifikat yang ibu pamerkan di meja itu, apakah ibu yakin itu asli? Ruangan hening sejenak. Tentu saja asli, bentak Bu Sukesih. Ini sertifikat rumah keluarga kami. Saya membuka map saya. Saya mengeluarkan sebuah dokumen berhologram, lalu meletakkannya di tengah meja, tepat di sebelah fotokopi milik Bu Sukesih. Ini, kata saya,
adalah sertifikat hak milik asli rumah ini, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berhologram. Bisa diverifikasi langsung secara daring. Silakan semua membaca kolom kepemilikannya. Seorang paman mengambil dokumen itu. Matanya membelalak. Ia membaca dengan suara bergetar. Arini Maheswari. Ruangan langsung riuh. Bu Sukesi merebut dokumen itu. Tangannya gemetar. Ini bohong. Ini palsu. Silakan verifikasi. Bu, kata saya, tenang. Pindai kode di sudut sertifikat itu dengan ponsel. Data Badan Pertanahan tidak bisa dipalsukan. Saat itulah Pak Gunawan masuk dari pintu depan, mengenakan setelan rapi, membawa tas kerja kulit. Selamat siang, sapanya. Saya Gunawan, kuasa hukum Ibu Arini Maheswari. Saya datang untuk menjelaskan situasi hukum rumah ini kepada keluarga. Wajah Bu Sukesi memucat. Damar berdiri dari kursinya. Kebingungan. Arimi, apa maksud semua ini? Suara Damar bergetar. Saya menatap suami saya. Laki-laki yang selama 4 tahun tidak pernah sekalipun membela saya. Maksudnya, sederhana. Mas, kata saya. 4 tahun lalu, 1 minggu sebelum rumah ini dilelang bank, saya menebusnya. Saya membayar lunas seluruh utang almarhum ayahmu. Miliaran rupiah dengan uang saya sendiri dan sertifikatnya secara sah atas nama saya. Saya menoleh pada Bu Sukesi. Rumah yang ibu sebut warisan leluhur. Rumah tempat ibu mengusir, menghina, dan memeras saya adalah milik saya. Sejak awal, keheningan di ruangan itu pekat seperti malam. Pak Gunawan membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk berkas. Untuk memperjelas, katanya kepada para kerabat, berikut bukti pembayaran pelunasan utang ke bank 4 tahun lalu, atas nama Ibu Arini. Berikut sertifikat asli berhologram. Berikut bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun. Seluruhnya atas nama Ibu Arini. Secara hukum, pemilik tunggal rumah ini adalah klien saya. Tidak ada satupun nama lain yang memiliki hak. Bu Sukesi terhuyung ke kursi. Fania menutup mulutnya. Damar berdiri membatu. Tapi saya belum selesai. Dan ada satu hal lagi, kata saya pelan. Saya mengeluarkan ponsel saya, lalu memutar sebuah rekaman suara. Suara Bu Sukesi memenuhi ruangan. Mulai bulan ini kau harus bayar 3 juta kalau masih mau numpang tidur di sini. Ini bukan panti asuhan tempat perempuan miskin sepertimu menebeng hidup. Para kerabat saling pandang. Beberapa bibi menutup mulut. Ngeri. Saya menghentikan rekaman. Selama bertahun-tahun, kata saya. Ibu memeras uang dari saya. Uang sewa atas rumah yang sebenarnya milik saya. Setiap bulan. Jutaan rupiah. Saya mencatat semuanya. Tanggal, jumlah, dan mutasi rekening yang masuk ke rekening ibu. Saya membuka map saya sekali lagi dan mengeluarkan setumpuk catatan keuangan yang rapi. Ini catatan setiap rupiah yang ibu. Bannya. Dan Damar ambil dari saya selama 4 tahun. Uang sewa 3 juta per bulan. 12 juta untuk tas Fania. Belasan juta lainnya untuk renovasi kamar, untuk arisan, untuk gaya hidup kalian. Total semuanya ratusan juta rupiah. Semua dari rekening saya ke rekening kalian. Tercatat di bank, tidak bisa disangkal. Para kerabat menunduk. Beberapa bibi yang tadi memandang saya rendah, kini tampak malu sendiri. Saya menatap Bu Sukesi lurus. Ibu tahu apa namanya secara hukum. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman atas properti yang bukan milik ibu. Namanya pemerasan. Bu, pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya punya buktinya, lengkap. Rekaman suara, catatan transfer, dan saksi. Saya menoleh ke arah pintu. Mbak Sari, pembantu lama yang dulu dipecat, melangkah masuk dengan tenang. Mbak Sari menyaksikan semuanya selama bertahun-tahun. Kata saya, bagaimana saya diperlakukan? Bagaimana saya dihina? Ia bersedia menjadi saksi. Bu Sukesi membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Gunawan meletakkan selembar surat di meja. Ini surat somasi resmi, katanya.
sekaligus pemberitahuan bahwa Ibu Arini sebagai pemilik sah memberi waktu kepada seluruh penghuni lain untuk mengosongkan rumah ini. Jika dalam waktu yang ditentukan rumah tidak dikosongkan, dan jika bukti pemerasan ini dibawa ke kepolisian, ancaman pidananya nyata. Suasana ruangan berubah total. Para kerabat yang tadi memandang saya rendah, kini menunduk. Beberapa diam-diam beringsut menjauh dari Bu Sukesi. Damar akhirnya bersuara. Suaranya parau. "Arini, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu diam saja selama ini?" Saya menatapnya lama, karena saya menunggu. "Mas, saya menunggu 1 kali saja kamu berdiri membela saya. 1 kali saja. Tapi kamu tidak pernah. Kamu memilih diam. Setiap kali ibumu menginjak saya, diammu itu, Mas, adalah jawaban yang paling jujur dari pernikahan kita." Damar tertunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya. Saya berdiri tegak di ruang tamu rumah saya sendiri. "Saya beri waktu kalian semua 1 kali 7 hari untuk mengosongkan rumah ini," kata saya. Suara saya dingin dan jelas. "Kalian hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi yang kalian beli sebelum saya menebus rumah ini. Segala perabotan, barang elektronik, bahkan tas mewah, dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang yang kalian peras dari saya akan saya inventarisasi sebagai bukti." Saya menatap Fania yang mulai terisak. "Impianmu menjual rumah ini untuk modal hidup mewah, Fania, berakhir hari ini. Dan jika ada satu barang milik saya yang kalian bawa diam-diam, saya tidak akan ragu menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan." Fania menangis terseduh. Bu Sukesi jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. "Nis, tolong. Kami mau tinggal di mana?" Suaranya bergetar. "Kami tidak punya rumah lain." Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan amarah, hanya ketenangan yang dingin. "Persis seperti yang dulu Ibu sarankan kepada saya," jawab saya. 3 bulan lalu, ketika Ibu bilang kalau saya tidak suka, saya boleh tidur di kolong jembatan. Sekarang Ibu tahu rasanya berdiri di posisi orang yang Ibu hina. Saya membalikkan badan, mengakhiri kalimat tanpa belas kasihan. Menelanjangi kembali setiap kata kejam yang pernah mereka lemparkan kepada saya. 7 hari, jika lewat 1 detik pun, saya sendiri yang akan menelpon polisi dan menyerahkan semua bukti pemerasan ke meja penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut pada jeruji besi mengalahkan rasa malu dan gengsi mereka. Para kerabat berdiri satu persatu, pamit dengan canggung. Tak sanggup lagi menatap Bu Sukesi. Dalam hitungan menit, ruang tamu yang tadi penuh penghakiman kini sunyi. 7 hari kemudian, pagi hari, pintu utama rumah itu terbuka lebar. 3 orang yang dulu merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Sukesi tidak lagi mengenakan perhiasan emasnya. Fania hanya membawa sebuah tas dengan beberapa lembar pakaian. Damar memanggul ransel tua, menunduk menahan malu dari tatapan tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu rumah saya. Saya menatap kepergian mereka dengan ketenangan yang melegakan. Angin pagi berembus segar, menyapu bersih sisa-sisa kepahitan dari dalam rumah. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya mendorong pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan satu bunyi klik yang mantap. 4 tahun penantian saya telah selesai. Saya akhirnya merdeka. Saya melangkah ke dapur. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya memasak untuk diri saya sendiri ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, makanan sederhana dari kampung yang dulu mereka hina. Saya makan dalam keheningan yang damai, tanpa ada lagi yang menghina, tanpa ada lagi yang memeras, tanpa ada lagi benalu yang meracuni hidup saya. Begitulah akhir dari kesombongan Bu Sukesi, perempuan yang bermimpi menjadi miliarder dari menjual properti orang lain. Ia dan keluarganya harus menelan pil pahit, kehilangan rumah
yang sebenarnya tidak pernah jadi milik mereka. Damar mengajukan perceraian beberapa minggu kemudian. Mungkin karena malu, mungkin karena tahu tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Kebebasan saya tidak pernah terasa semanis itu. Selama 4 tahun, saya menggenggam erat sebuah pernikahan yang hanya menyakiti saya. Takut melepasnya, karena mengira itu adalah kegagalan. Hari saya melepasnya. Saya baru sadar, itu justru adalah kemenangan terbesar dalam hidup saya. Bu Sukesi dan Fania kini mengontrak sebuah kamar petak kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi tas mewah, tidak ada lagi tamu yang mereka pamerkan. Saya tidak melaporkan mereka ke polisi. Bukan karena saya memaafkan, tapi karena bagi saya, kehilangan istana hayalan mereka sudah menjadi hukuman yang setimpal. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang mereka dari Mbak Sari yang masih sesekali menengok saya. Bu Sukesi, yang dulu selalu mengangkat dagu di depan tetangga, kini jarang keluar dari kamar petaknya, malu pada dunia. Vanya, yang dulu hidup dari kafe ke kafe, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil, merasakan sendiri bagaimana rasanya melayani orang lain. Dan Damar kabarnya. Hidup berpindah-pindah kontrakan, terjebak dalam penyesalan yang datang terlambat. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Itu hukum yang lebih tua dari hukum manapun. Rumah di Pondok Indah kini kembali tenang. Saya mempekerjakan Mbak Sari lagi. Kali ini dengan gaji layak dan rasa hormat. Kami sering memasak bersama di dapur, tertawa, mengisi rumah itu dengan kehangatan yang dulu tidak pernah ada. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, dari asalnya, atau dari diamnya. Sebab, kadang orang yang paling kalian remehkan adalah orang yang sebenarnya memegang seluruh kunci. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan hinaan demi sebuah rumah tangga, yang mengira kesabaran akan dibalas cinta. Perempuan yang setiap malam berdoa agar suaminya berubah, agar mertuanya melunak, agar penderitaannya suatu hari berakhir dengan kebahagiaan. Kepada kalian, saya ingin berkata, bersabar itu baik, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Diam itu boleh, asal kalian tahu kapan harus berhenti diam. Dan ingatlah, menyelamatkan diri sendiri bukanlah kejahatan. Itu adalah bentuk cinta yang paling dalam, cinta kepada diri kalian sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar, laki-laki yang memilih diam ketika seharusnya membela, yang mengira netral adalah aman. Padahal diam di depan ketidakadilan adalah memihak yang menindas. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa rumah tangga dibangun dari hormat, bukan dari penghinaan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menindas atau untuk menghormati. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Saya, Arini, memilih untuk bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan kecerdasan dan ketenangan. Karena itulah senjata paling tajam yang dimiliki seorang perempuan. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati atau membuat kalian belajar sesuatu, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan suka berlangganan. Dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian, hargai diri kalian, dan sampai jumpa di kisah berikutnya di hadapan 20 anggota keluarga. Ibu mertua menampar pipi saya hingga gema suaranya memenuhi seluruh ruang makan. Ia tersenyum menang, lalu ia berkata, "Contohlah kakak iparmu." Saat itu juga saya memutuskan sesuatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang harga diri seorang perempuan, tentang bagaimana sebuah tamparan di meja makan bisa mengubah segalanya. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Nama saya Maya Anggraini, 38 tahun.
Saya bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menekuni angka, audit, dan laporan keuangan. Saya tahu betul satu hal, angka tidak pernah berbohong. Saya menikah dengan Reza Prakoso 8 tahun lalu. Reza, anak bungsu di keluarganya, lembut, sabar, dan terlalu hormat pada ibunya. Itu yang membuat saya jatuh cinta. Itu juga yang membuat saya menderita. Ibu mertua saya bernama Sri Hartati, 62 tahun. Seorang perempuan yang menganggap dirinya ratu di rumah keluarga Prakoso. Suaranya keras, matanya tajam, dan ia punya satu anak kesayangan, Dewi, kakak ipar saya. Ketika saya pertama kali dikenalkan pada keluarga Prakoso, ibu mertua tampak begitu ramah. Ia memuji pekerjaan saya, memuji penampilan saya, bahkan memuji keluarga saya. Saya pikir saya beruntung mendapatkan mertua yang baik. Saya tidak tahu bahwa keramahan itu hanya topeng yang akan ia lepas begitu cincin pernikahan tersemat di jari saya. Sehari setelah pernikahan, topeng itu jatuh. Sikapnya berubah total. Ramah berganti dingin, pujian berganti tuntutan, dan saya yang terlanjur jatuh cinta pada Reza memilih bertahan, berpikir bahwa waktu akan melunakkan hatinya. Dewi, 34 tahun, cantik, pandai bicara manis, dan ahli memutar keadaan. Di depan ibu mertua, Dewi adalah malaikat. Di belakang, ia adalah ular. Malam itu, acara makan malam keluarga digelar di rumah besar di kawasan Menteng. Rumah dengan tiang marmer dan lampu kristal. Rumah yang kelak kalian akan tahu menyimpan sebuah rahasia. Hari itu hujan gerimis turun di luar jendela. Saya datang langsung dari kantor. Saya masih membawa map laporan keuangan di tas. Saya tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Lebih dari 20 kerabat hadir. 2 bibi, 3 paman, beserta istri dan anak-anak mereka. Ruang makan penuh dengan suara dan tawa. Aroma rendang memenuhi udara. Saya membantu menata meja. Saya menuang air. Saya melayani para tamu satu persatu, seperti yang sudah saya lakukan selama 8 tahun. Lalu ibu mertua berdiri dari kursinya. Ia memeluk Dewi erat di hadapan semua orang. Lihat anakku ini, katanya bangga. Sudah memberi 2 cucu laki-laki. Pandai mengurus rumah, sopan pada mertua. Kemudian matanya berpaling pada saya, tajam seperti pisau. Sementara kamu, Maya, 8 tahun menikah, perut masih kosong. Masak pun tidak becus. Saya menunduk, saya sudah terbiasa. Saya pikir malam ini akan berlalu seperti malam-malam lainnya. Saya salah. Ibu mertua melangkah mendekat, tanpa peringatan, tangannya melayang. Tamparan itu mendarat di pipi saya, keras, nyaring. Ruang makan mendadak senyap. 20 pasang mata tertuju pada saya. Ada yang terkejut, ada yang menunduk, dan Dewi, kakak ipar saya, menutup mulut dengan tangannya. Tetapi sudut bibirnya melengkung. Ia tersenyum. Pipi saya terbakar, telinga saya berdenging. Saya menekan pipi dengan telapak tangan. Air mata menggenang, tetapi saya tahan. Itulah caranya, kata ibu mertua dengan suara lantang. Beginilah seharusnya menantu diajar di keluarga Prakoso. Contohlah Dewi. Belajarlah sopan santun. Dewi pura-pura menarik lengan ibunya. Sudahlah, Bu, jangan begitu, ucapnya manis. Padahal matanya berbinar puas. Saya menoleh pada Reza. Suami saya berdiri di samping meja. Tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. Dan ia diam. Selama 8 tahun saya menahan semuanya. Sindiran ibu mertua, jebakan kakak ipar, gunjingan para kerabat. Saya pikir jika saya cukup sabar, jika saya cukup mencintai Reza, semuanya akan berubah. Tetapi tamparan ini menyadarkan saya. Kesabaran saya bukan jembatan menuju penerimaan. Kesabaran saya hanya umpan bagi mereka yang ingin menindas. Malam itu, ketika saya pulang ke rumah, saya tidak menangis seperti biasa. Saya duduk di meja kerja. Saya membuka laptop. Dan saya mulai berpikir seperti seorang kepala keuangan. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sudah saya simpan selama bertahun-tahun. Esok paginya,
Saya bangun lebih awal. Saya menyiapkan sarapan untuk Reza seperti biasa. Tetapi ada yang berbeda dalam diri saya. Sesuatu yang dingin dan jernih. Reza menatap pipi saya yang masih sedikit bengkak. Maya, soal semalam, gumamnya. Aku minta maaf. Ibu memang keras. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mas. Jawab saya tenang. Tetapi dalam hati saya berkata, maaf, tidak cukup. Diam bukan dukungan. Di kantor, saya menjalani hari seperti biasa. Saya memeriksa laporan, menandatangani anggaran, memimpin rapat. Tetapi pikiran saya kembali pada satu hal. Sebuah dokumen yang tersimpan rapi di brankas kantor saya. Begini ceritanya. 5 tahun lalu, ibu mertua datang pada saya. Suaranya tidak galak waktu itu, justru manis. Ia berkata, Maya, keluarga sedang butuh uang. Usaha bapak mertuamu hampir bangkrut. Bapak mertua saya sudah meninggal 2 tahun setelah itu. Tetapi waktu itu ia masih hidup, terbaring sakit. Ibu mertua meminta saya menalangi hutang keluarga, 2 miliar rupiah. Saya seorang kepala keuangan. Saya tidak menyimpan uang sebanyak itu di bawah bantal. Tetapi saya punya tabungan, deposito, dan akses pinjaman bank. Saya mencintai Reza, maka saya membantu. Tetapi saya tidak melakukannya dengan ceroboh. Saya kepala keuangan. Ingat, saya membuat surat perjanjian hutang. Hitam di atas putih. Ditandatangani ibu mertua dan bapak mertua. Disaksikan notaris. Lebih dari itu, sebagai jaminan, rumah besar di Menteng itu disertifikatkan atas nama saya. Rumah tempat tamparan itu terjadi. Rumah yang ibu mertua banggakan sebagai istana keluarga Prakoso. Secara hukum, rumah itu milik saya. Selama 5 tahun, saya tidak pernah menyinggungnya. Saya membiarkan mereka tinggal di sana. Saya membiarkan ibu mertua merasa berkuasa. Karena saya pikir ini keluarga. Karena saya pikir cinta lebih besar dari uang. Hutang 2 miliar itu tidak pernah dibayar. Sepeser pun tidak. Bahkan setiap lebaran, ibu mertua masih meminta tambahan untuk renovasi rumah, untuk modal usaha, Dewi, untuk biaya sekolah cucu-cucunya. Saya menghitung dalam diam. Total uang yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Prakoso dalam 8 tahun mencapai 3 miliar rupiah. 3 miliar. Dan balasannya adalah sebuah tamparan di depan 20 orang. Saya membuka brankas kantor. Saya mengeluarkan map coklat. Di dalamnya ada surat perjanjian hutang, sertifikat rumah, rekening koran, dan bukti transfer selama 5 tahun. Semua tersusun rapi. Semua bertanggal. Semua sah. Saya bukan menantu yang lemah. Saya hanya menantu yang sabar. Dan kesabaran saya malam itu sudah habis. Tetapi saya belum tahu bahwa masih ada kejutan lain menunggu. Tetapi sebelum saya menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, kalian perlu tahu betapa dalamnya luka yang saya tahan selama 8 tahun ini. Tamparan di meja makan itu bukanlah yang pertama. Ia hanya yang paling terlihat. Ingatan saya melayang ke tahun pertama pernikahan. Saat itu saya masih percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya pindah ke rumah Menteng atas permintaan ibu mertua. Katanya, supaya bisa merawat bapak mertua yang mulai sakit-sakitan. Saya menyanggupinya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Setiap malam sepulang kerja, saya membersihkan dapur dan mengurus keperluan bapak mertua. Saya bekerja penuh waktu sebagai kepala keuangan, tetapi di rumah, saya diperlakukan seperti pembantu yang tidak digaji. Dewi, kakak ipar saya, tinggal hanya 2 blok dari sana. Tetapi ia tidak pernah membantu. Setiap kali ada acara, ia datang berdandan rapi, duduk manis, dan menerima pujian. Sementara saya berkeringat di dapur. Ia berfoto bersama tamu. Suatu kali, saya pulang larut karena tutup buku akhir tahun di kantor. Saya kelelahan. Saya belum sempat memasak. Ibu mertua menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Jam berapa ini baru pulang? Bentaknya. Suami di rumah belum makan. Mertua belum makan. Kamu pikir kerja kantoran itu lebih penting daripada keluarga? Saya minta maaf. Bu, kata saya.
Ada tutup buku, tidak bisa ditinggal. Saya akan segera masak. Ibu mertua mendengus. Perempuan yang sibuk kerja itu tidak becus jadi istri, katanya. Lihat Dewi, ia di rumah saja, tetapi rumah tangganya beres. Suaminya bahagia. Saya menelan kata-kata itu. Saya tahu Dewi tidak pernah memasak sendiri. Ia punya pembantu 2 orang, yang gajinya. Kelak saya tahu, juga dibayar dari uang yang saya pinjamkan. Tetapi malam itu, saya hanya diam dan memasak. Lalu ada peristiwa lain yang tidak akan pernah saya lupakan. Ulang tahun pernikahan saya yang ketiga. Reza berjanji mengajak saya makan malam berdua. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya merasa istimewa. Tetapi sore itu, ibu mertua tiba-tiba mengaku sakit kepala hebat. Ia memanggil Reza. Ia minta ditemani ke dokter. Reza, anak yang terlalu berbakti itu langsung membatalkan rencana kami. Maya, kamu mengerti, kan? Katanya. Ibu sakit. Saya mengangguk. Saya selalu mengerti. Saya selalu yang harus mengerti. Malam itu, saya makan sendirian di rumah. Sementara dari kamar ibu mertua, saya mendengar suara tawa. Ia sedang menonton acara televisi favoritnya sambil makan camilan. Sama sekali tidak terlihat sakit. Sakit kepala itu hanya alasan untuk merebut suami saya di hari istimewa kami. Saya mulai memahami pola itu. Setiap kali saya mencoba mendekat pada Reza, setiap kali ada momen kecil yang seharusnya menjadi milik kami berdua, ibu mertua akan muncul dengan sebuah kebutuhan mendadak. Dan Reza selalu akan memilih ibunya. Tahun keempat, bapak mertua wafat. Saya yang merawatnya di hari-hari terakhir. Saya yang mengganti popoknya, menyuapinya, menemaninya di rumah sakit ketika Dewi sibuk mengurus butiknya dan Reza sibuk bekerja. Bapak mertua, satu-satunya orang di rumah itu yang baik pada saya. Di hari terakhirnya, ia menggenggam tangan saya. Maya, bisiknya lemah. Maafkan ibumu. Ia hanya takut kehilangan kuasa. Jaga dirimu. Nak, jangan biarkan mereka menginjakmu. Saya menangis di samping ranjangnya. Itu adalah kalimat paling tulus yang pernah saya dengar dari keluarga Prakoso. Dan orang yang mengucapkannya pergi keesokan harinya. Setelah bapak mertua wafat, perlakuan terhadap saya semakin buruk. Tidak ada lagi yang menahan ibu mertua. Ia menjadi semakin berkuasa, semakin sewenang-wenang. Dan Dewi melihat celah, semakin gencar menjatuhkan saya. Suatu hari, saya kehilangan sebuah kalung pemberian almarhumah ibu saya. Kalung emas yang sangat berharga bagi saya. Satu-satunya kenangan dari ibu kandung saya. Saya mencarinya kemana-mana. Beberapa minggu kemudian, saya melihat kalung itu melingkar di leher Dewi pada sebuah acara keluarga. Saya terkejut. Mbak Dewi, kata saya pelan. Itu sepertinya kalung saya. Dewi tertawa. Ibu mertua langsung membela. Jangan menuduh. Maya, bentaknya. Itu kalung Dewi. Sejak dulu, kamu mau memfitnah kakak iparmu sendiri. Saya tidak punya bukti. Saya hanya punya kenangan. Dan di rumah itu, kenangan saya tidak ada harganya. Saya kehilangan kalung ibu saya. Dan saya bahkan tidak boleh menuntutnya kembali. Malam itu, saya menangis sendirian. Tetapi di tengah tangis itu, sesuatu mulai mengeras dalam diri saya. Saya mulai mencatat. Diam-diam, saya mencatat setiap kejadian, setiap pinjaman, setiap pengeluaran. Bukan karena saya ingin membalas, tetapi karena sebagai kepala keuangan, saya tahu satu hal. Catatan adalah perlindungan. Saya menyimpan setiap bukti transfer. Saya menyimpan surat perjanjian hutang di brankas kantor. Saya membuat salinan sertifikat rumah tanpa sadar selama bertahun-tahun. Saya sedang membangun sebuah benteng. Benteng yang baru akan saya gunakan ketika kesabaran saya benar-benar habis. Ada satu peristiwa lagi yang harus kalian tahu. Sesuatu yang membuat saya sadar
bahwa penghinaan itu tidak lagi berhenti di pintu rumah Menteng. Beberapa bulan sebelum tamparan itu, ibu mertua datang ke kantor saya tanpa diundang. Ia muncul di lobi perusahaan properti tempat saya bekerja, tepat ketika saya sedang memimpin rapat penting dengan para investor. Resepsionis memanggil saya keluar dengan wajah bingung. "Bu Maya, ada ibu mertua Anda di lobi." Beliau agak ramai. Saya bergegas keluar. Ibu mertua berdiri di tengah lobi, berbicara keras pada siapapun yang mau mendengar. "Menantu saya ini," katanya pada seorang satpam, "sok sibuk kerja, tetapi di rumah tidak becus. Suaminya sampai kelaparan." Para karyawan menatap, beberapa berbisik. Saya, kepala keuangan yang dihormati di kantor itu, dipermalukan di hadapan bawahan dan rekan kerja saya sendiri. Wajah saya panas, tetapi saya menahan diri. "Bu, mari kita bicara di luar," kata saya pelan, menuntunnya keluar. Ternyata ibu mertua datang hanya untuk satu hal. Ia butuh uang 50 juta, mendadak. Untuk Dewi yang katanya sedang ada masalah. Ia tidak mau menunggu sampai saya pulang. Ia rela mempermalukan saya di tempat kerja demi uang yang sekali lagi tidak akan pernah dikembalikan. Bukan hanya itu, beberapa minggu kemudian, Dewi melakukan sesuatu yang lebih keji. Ia menyebarkan gosip di antara keluarga besar bahwa saya mandul karena penyakit dan bahwa saya menyembunyikannya dari Reza sebelum menikah. Gosip itu tidak benar, tetapi ia menyebar cepat. Para kerabat mulai menatap saya dengan pandangan kasihan bercampur curiga. Ada yang bertanya langsung pada Reza di hadapan saya. "Reza, benar istrimu sakit, kasihan kamu, tidak punya keturunan." Saya menunggu Reza membela saya. Saya menunggu ia berkata bahwa itu fitnah. Tetapi, sekali lagi, ia hanya diam. Lalu mengalihkan pembicaraan. Diamnya malam itu terasa seperti pengkhianatan yang lebih dalam daripada gosip itu sendiri. Saya pulang dengan hati hancur. Tetapi saya tidak menangis lama. Saya membuka catatan saya. Saya menambahkan satu baris lagi. Bukan karena saya ingin membalas dendam pada Dewi, tetapi karena setiap penghinaan baru semakin menguatkan tekad saya. Tekad bahwa suatu hari kebenaran akan saya letakkan di atas meja, di hadapan mereka semua. Itulah pola hidup saya selama 8 tahun. Setiap kebaikan dibalas dengan tuntutan. Setiap pengorbanan dianggap kewajiban. Setiap diam dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, malam tamparan itu menjadi tetes terakhir yang meluapkan gelas kesabaran saya. Hari itu, di lobi kantor saya sendiri, saya merasakan sebuah penghinaan yang berbeda. Bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seorang profesional. Rumah bisa saya tinggalkan, tetapi reputasi yang saya bangun bertahun-tahun, itu tidak akan saya biarkan diinjak. Malam itu, ketika saya pulang, saya membuka berangkas saya dan menatap map coklat itu lama sekali. Saya belum siap menggunakannya. Tetapi saya tahu, hari itu akan tiba. Dan ketika tiba, saya tidak akan ragu. Dan malam tamparan itu, kesabaran itu akhirnya benar-benar habis. Minggu berikutnya, ibu mertua menelpon. Suaranya kembali manis. "Maya," katanya, "Lebaran sebentar lagi. Tahun ini, kita kumpul besar di rumah Menteng. Semua keluarga mudik ke sana." Lalu ia menambahkan dengan nada memerintah, "Kamu yang urus semua. Konsumsi, dekorasi, THR untuk anak-anak. Anggap saja ini cara kamu menebus kesalahanmu kemarin." Saya menggenggam telepon erat. Menebus kesalahan, seolah ditampar di depan umum adalah salah saya. Saya menarik napas. "Baik, Bu," jawab saya. "Saya yang urus semua." Dan memang, saya yang urus semua. Tetapi tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Hari-hari menjelang Lebaran berlalu cepat. Rumah Menteng dipenuhi keluarga yang mudik. 20 lebih kerabat menginap selama 10 hari. Ketupat, opor, ayam, rendang,
dan nastar memenuhi meja. 10 hari itu adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Saya mengambil cuti dari kantor, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk melayani satu rumah penuh tamu. Saya bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan sahur, lalu sarapan, lalu makan siang, lalu makan malam untuk 20 lebih orang setiap hari. Ibu mertua tidak pernah menyentuh dapur. Ia duduk di ruang tamu, menerima tamu, dan memamerkan rumah megah itu. Dewi datang setiap hari, tetapi hanya untuk berfoto dan bergosip. Ketika saya minta tolong mengupas bawang, ia mengernyit. "Aduh, Maya, nanti kukuku rusak," katanya. "Kamu kan lebih biasa kerja kasar." Saya menelan kata-kata itu. Kerja kasar. Seorang kepala keuangan perusahaan properti disebut biasa kerja kasar oleh perempuan yang hidup dari uang pinjaman saya. Di hari kelima, terjadi sebuah peristiwa yang membuat para tamu berbisik-bisik. Salah satu bibi memuji masakan rendang di meja. "Enak sekali rendang ini," katanya. "Siapa yang masak?" Sebelum saya sempat menjawab, ibu mertua menyahut cepat. "Oh, itu Dewi yang masak," katanya bangga. Anak saya memang pandai memasak, padahal sayalah yang memasak rendang itu sejak subuh. Dewi bahkan baru datang 1 jam yang lalu. Tetapi saya hanya diam. Saya sudah belajar bahwa membantah hanya akan mengundang tamparan baru, entah di pipi, entah di harga diri. Di hari ke-7, ibu mertua meminta saya membayar seluruh biaya konsumsi 10 hari itu. Jumlahnya tidak sedikit, hampir 50 juta rupiah untuk makanan, dekorasi, dan THR. "Anggap ini bakti kamu pada keluarga," katanya. Saya membayar semuanya tanpa membantah, tetapi saya menyimpan setiap struk, setiap nota, setiap bukti pembayaran, karena seperti yang sudah menjadi kebiasaan saya, catatan adalah perlindungan. Lalu, di hari ke-8, terjadilah peristiwa yang mengubah segalanya. Peristiwa yang membuat saya tahu kesabaran saya benar-benar harus berakhir. Sore itu, ibu mertua duduk di kursi besar seperti seorang ratu. Dewi di sisinya, melayani dengan senyum palsu. Para kerabat memuji rumah itu. "Megah sekali rumah keluarga Prakoso," kata mereka. Saya hanya tersenyum dan terus menata hidangan, sebab saya ingin mereka merasa nyaman dulu, sebelum semuanya berubah. Malam itu, ketika saya hendak mengambil air di dapur, terjadi sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan di balik pintu dapur. Suara ibu mertua, pelan, tetapi jelas. Ia berbicara dengan Dewi. "Pokoknya setelah Lebaran, kita urus surat-suratnya. Rumah ini harus balik nama ke Dewi. Si Maya itu tidak pantas punya apa-apa." Saya berdiri membeku di balik pintu. Jadi mereka tahu rumah itu atas nama saya, dan mereka berencana merebutnya. Mereka akan memaksa saya menandatangani surat balik nama. Dewi tertawa kecil. "Tenang, Bu. Maya itu bodoh soal beginian. Suruh saja tanda tangan. Dia pasti nurut. Dia kan cuma istri Reza yang penurut." Saya hampir tertawa di balik pintu. Bodoh soal beginian. Mereka berbicara tentang surat-surat dan kepemilikan di hadapan seorang kepala keuangan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Tetapi malam itu belum berakhir. Setelah saya keluar dari dapur, ibu mertua memanggil saya ke ruang keluarga di hadapan semua tamu yang masih berkumpul. "Maya," katanya dengan suara lantang. "Simi." Saya berjalan mendekat. 20 pasang mata kembali tertuju pada saya. Ibu mertua memegang sebuah piring yang masih ada sisa makanan. "Ini," katanya. Melempar piring itu ke meja di depan saya. "Cuci dan bersihkan semua piring tamu. Jangan sampai ada yang kotor. Menantu yang baik tahu tempatnya." Saya menatap tumpukan piring kotor dari 20 lebih orang. Lalu saya menatap Dewi yang duduk manis tanpa melakukan apa-apa. Lalu saya menatap Reza yang sekali lagi hanya diam menunduk. "Baik, Bu," kata saya, tenang. Saya mengumpulkan piring-piring itu satu persatu. Saya mencucinya hingga bersih. Bukan karena saya takut, tetapi
Karena malam itu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Saya membiarkan mereka merasa menang untuk terakhir kalinya. Karena kemenangan mereka sebentar lagi akan berubah menjadi keruntuhan. Sambil mencuci piring di dapur, saya tersenyum sendiri. Mereka pikir saya sedang menyerah. Padahal saya sedang menghitung. Menghitung hari menuju malam ketika semuanya akan terbongkar. Malam itu, saya menelpon Pak Tono, pengacara saya. Saya jelaskan situasinya. Saya minta ia menyiapkan semua dokumen. Pak Tono hanya berkata satu hal. Bu Maya, posisi hukum Anda sangat kuat. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Saya tahu kapan itu. Malam Lebaran besar, ketika seluruh keluarga berkumpul. Tempat yang sama dengan tempat saya ditampar di hadapan 20 pasang mata yang sama. Tetapi sebelum itu, masih ada satu hal yang mengganjal hati saya. Reza, suami saya perlu tahu di pihak siapa ia berdiri. Suatu malam, saya duduk berdua dengan Reza di kamar. Saya menatapnya lurus. Mas, kata saya, jika suatu hari ibu memintamu memilih antara aku dan dia, kamu pilih siapa? Reza terdiam. Lama sekali. Lalu, ia menunduk. Maya, jangan begitu. Ibu tetap ibuku. Tetapi, kamu istriku. Aku tidak bisa memilih. Saya mengangguk pelan. Jawaban itu sudah cukup. Tidak bisa memilih, artinya tidak memilih saya. Selama 8 tahun, saya berharap pada lelaki yang tidak pernah berani berdiri di sisi saya. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sesuatu di dalam dada saya akhirnya padam. Bukan cinta yang mati, tetapi harapan yang selama ini saya gantungkan pada orang yang salah. Esoknya, saya pergi ke kantor notaris bersama Pak Tono. Saya periksa ulang setiap dokumen. Sertifikat rumah sah atas nama saya, surat hutang sah dan belum lunas, rekening koran lengkap dengan tanggal transfer, semua siap. Notaris itu, seorang perempuan paruh baya, menatap saya. Bu Maya, katanya, dengan dokumen selengkap ini, Anda bisa menggugat pengembalian hutang kapan saja, atau Anda bisa mengeksekusi hak atas rumah itu. Saya tersenyum. Saya tidak akan menggugat diam-diam, kata saya. Saya akan melakukannya di depan mereka semua. Saya ingin mereka tahu dengan siapa selama ini mereka berurusan. Hari-hari berikutnya saya habiskan untuk menyiapkan segalanya. Saya menggandakan dokumen. Saya menyusun urutan transfer dalam satu lembar ringkasan yang mudah dibaca siapapun. Saya menyiapkan satu map untuk setiap kerabat dekat. Sementara itu, di rumah Menteng, Ibu mertua dan Dewi semakin percaya diri. Mereka sudah menyiapkan surat balik nama rumah. Mereka berencana menyodorkannya pada saya di malam puncak Lebaran. Mereka pikir saya akan menandatanganinya tanpa membaca. Mereka tidak tahu. Saya juga sedang menyiapkan sesuatu untuk malam yang sama. Beberapa hari sebelum acara, Dewi mendatangi saya. Senyumnya manis seperti biasa. Maya, katanya, nanti malam, puncak. Ada surat keluarga yang perlu kamu tanda tangani. Soal warisan, biar rapi. Kamu tanda tangan saja, ya. Demi kerukunan keluarga. Saya tersenyum balik. Tentu, Mbak Dewi. Jawab saya manis. Demi kerukunan keluarga, apapun akan saya tanda tangani. Dewi tampak puas. Ia tidak tahu, saya juga punya surat yang ingin saya tunjukkan malam itu. Lalu datanglah malam puncak Lebaran. Halal bihalal, besar keluarga Prakoso. Rumah Menteng dihias dengan lampu-lampu. Meja panjang penuh hidangan. 20 lebih kerabat hadir, sama seperti malam tamparan itu. Saya datang dengan gaun sederhana berwarna gelap. Di tangan saya, sebuah tas berisi map coklat. Tidak ada yang tahu apa isinya. Saya menyapa setiap kerabat dengan tenang. Hati saya berdebar, tetapi tangan saya tidak gemetar. Acara dimulai. Sungkeman, doa, dan makan bersama. Ibu mertua duduk di kepala meja. Dewi di sampingnya. Reza di sebelah saya. Gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah makan malam, ibu mertua mengetuk gelas dengan sendok. Semua diam. Ia berdiri, tersenyum lebar. Keluarga, katanya.
Malam ini ada urusan keluarga yang ingin kita selesaikan. Soal rumah dan warisan. Dewi mengeluarkan map berisi surat balik nama. Ia meletakkannya di meja, di hadapan saya. Bersama sebuah pena. Maya, katanya manis. Tanda tangan di sini, ya. Biar rumah keluarga ini resmi jadi milik keluarga. Semua mata tertuju pada saya. Ibu mertua tersenyum penuh kemenangan. Sama seperti senyum di malam tamparan itu. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya berkata pelan. Sebelum saya tanda tangan. Boleh saya tanya satu hal? Rumah ini, sekarang, atas nama siapa? Ibu mertua mengerutkan kening. Tentu saja atas nama keluarga Prakoso, jawabnya. Kamu tanda tangan saja, jangan banyak tanya. Saya tersenyum. Saya membuka tas saya. Saya mengeluarkan map coklat dengan tenang. Saya letakkan sertifikat rumah di atas meja, tepat di samping surat balik nama mereka. Maaf, Bu, kata saya dengan suara jernih. Rumah ini tidak atas nama keluarga Prakoso. Rumah ini atas nama saya, Maya Anggraini. Sudah 5 tahun. Ruang makan senyap seketika. Ibu mertua terperangah. Dewi memucat. Para kerabat saling pandang. Apa maksudmu? Bentak ibu mertua. Rumah ini rumah keluarga kami. Saya keluarkan surat perjanjian hutang. Saya letakkan di meja. 5 tahun lalu, kata saya. Ibu meminjam 2 miliar rupiah dari saya untuk menyelamatkan usaha keluarga. Sebagai jaminan, rumah ini disertifikatkan atas nama saya. Ini suratnya, ditandatangani Ibu dan Bapak almarhum. Disaksikan notaris. Tangan ibu mertua gemetar. Itu cuma formalitas, katanya tergagap. Saya keluarkan rekening koran dan ringkasan transfer. Saya letakkan satu persatu. Hutang 2 miliar itu belum pernah dibayar. Lanjut saya. Selama 8 tahun. Total uang yang saya keluarkan untuk keluarga ini mencapai 3 miliar rupiah. Semua tercatat, semua bertanggal. Para kerabat mulai berbisik. Salah satu paman mengambil ringkasan transfer itu, membacanya. Dan wajahnya berubah. Astagfirullah, gumamnya. Ini benar semua. Sri, paman itu, adik dari almarhum bapak mertua, menatap ibu mertua dengan tidak percaya. Sri, katanya dengan suara berat. Selama ini kamu bilang pada keluarga besar bahwa kamulah yang menanggung semua biaya rumah ini. Kamu pamer pada kami semua. Ternyata, semua dari menantumu. Ibu mertua tidak bisa menjawab. Wajahnya yang biasa angkuh, kini pucat pasi. Seorang bibi yang lain, yang dulu ikut menertawakan saya di malam tamparan itu, kini menunduk malu. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini dipenuhi keheningan yang berat. Dewi mencoba menyelah. Maya, ini pasti dipalsukan. Saya menatap Dewi tenang. Mbak Dewi, kata saya. Notaris yang mengesahkan surat ini masih hidup dan praktik di Kebayoran Baru. Silahkan dicek. Dan satu lagi, modal usaha butik Mbak Dewi 3 tahun lalu. 150 juta. Itu juga dari rekening saya. Ada di lembar kedua. Dewi terdiam. Wajahnya pucat pasi. Tangannya yang tadi menyodorkan pena, kini tergeletak lemas di meja. Tetapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan 1 lembar lagi dari map saya. Sebuah catatan yang sudah lama saya simpan. Dan ini, Mbak Dewi, kata saya. Tahun lalu, ketika butik Mbak hampir disita bank. Siapa yang melunasi tunggakan sewa toko Mbak? 200 juta. Saya. Atas permintaan ibu. Yang berkata ini demi nama baik keluarga. Para kerabat menatap Dewi. Perempuan yang selama ini mereka kira kaya dan mandiri. Ternyata hidup dari belas kasihan menantu yang ia hina. Salah seorang sepupu menggelengkan kepala. Pantas saja, gumamnya pelan. Selama ini, semua hanya pura-pura. Saya membiarkan keheningan itu berbicara. Lalu, saya berkata lagi dengan suara yang tenang tetapi tegas. Selama bertahun-tahun, saya membiarkan kalian semua percaya bahwa keluarga Prakoso adalah keluarga yang berkecukupan. Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membuka aib ini. Karena saya menghormati kalian sebagai keluarga. Saya menoleh kembali pada ibu mertua. Tetapi
penghormatan itu, kata saya. Ternyata hanya satu arah. Saya menjaga harga diri keluarga ini, sementara keluarga ini menginjak-injak harga diri saya. Saya berdiri. Saya menatap seluruh ruangan. Selama 8 tahun, kata saya. Saya membantu keluarga ini dengan tulus. Saya tidak pernah meminta dibayar. Saya hanya meminta satu hal. Dihormati sebagai manusia. Saya menoleh pada ibu mertua. Tetapi malam itu, di ruangan ini, di hadapan orang-orang yang sama, ibu menampar saya dan menyuruh saya mencontoh orang lain. Maka malam ini, di ruangan yang sama, saya akan menunjukkan siapa saya sebenarnya. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir, surat dari pengacara saya. Ini surat penagihan resmi, kata saya. Hutang 3 miliar rupiah harus dilunasi dalam 30 hari. Jika tidak, sebagai pemilik sah, saya berhak mengeksekusi rumah ini. Ibu mertua jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Kamu tega melakukan ini pada keluargamu sendiri. Suaranya parau. Saya menatapnya. Keluarga, kata saya pelan. Apakah menampari seseorang di depan 20 orang itu yang ibu sebut keluarga? Apakah merencanakan merebut rumah dari orang yang menyelamatkan keluarga ini? Itu yang ibu sebut keluarga. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu, saya menoleh pada Reza. Reza menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Maya, gumamnya. Aku tidak tahu soal hutang ini. Memang, Mas, jawab saya. Karena aku menanggungnya sendiri dalam diam demi kamu. Sama seperti aku menanggung semua tamparan dan hinaan dalam diam demi kamu. Tetapi malam ini aku sadar, diam bukan cinta. Diam hanya membuat luka semakin dalam. Saya mengambil tas saya. Saya menatap seluruh keluarga untuk terakhir kalinya. Saya beri waktu 30 hari untuk melunasi hutang, kata saya. Atau angkat kaki dari rumah ini. Pilihan ada di tangan kalian. Lalu, saya berjalan keluar. Langkah saya tenang. Punggung saya tegak. Di belakang saya terdengar suara ribut. Ibu mertua menangis. Dewi berteriak. Para kerabat saling menyalahkan. Salah satu bibi yang dulu ikut menertawakan saya, kini berlari mengejar, mencoba meminta maaf. Maya, kami tidak tahu, katanya. Kami tidak tahu, kamu yang menanggung semuanya. Maafkan kami. Saya berhenti sejenak. Saya menatapnya tanpa marah. Bu, kata saya pelan. Saya tidak butuh maaf kalian. Saya hanya butuh kalian ingat satu hal. Lain kali, sebelum kalian ikut menertawakan seorang menantu, tanyakan dulu, siapa sebenarnya yang menanggung beban keluarga ini? Tetapi, saya tidak menoleh lagi pada ibu mertua atau Dewi. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa bebas. Reza mengejar saya ke depan pintu. Maya, tunggu, katanya. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan membela kamu mulai sekarang. Saya berhenti. Saya menatapnya. Mas, kata saya lembut. Kesempatan itu sudah kuberikan selama 8 tahun. Setiap kali kamu memilih diam, kamu memilih mereka. Aku tidak marah padamu. Aku hanya lelah menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Reza menggenggam lengan saya. Air matanya mengalir. Aku mencintaimu, Maya. Sungguh, aku hanya tidak tahu harus bagaimana menghadapi ibu. Aku tahu, kamu mencintaiku dengan caramu, jawab saya. Tetapi cinta yang tidak berani membela bukanlah perlindungan. Selama 8 tahun, aku berdiri sendiri di rumah yang penuh orang. Aku tidak mau lagi merasa sendiri di sisi orang yang katanya mencintaiku. Aku akan mengurus perceraian dengan baik-baik, lanjut saya. Tidak akan ada drama, tetapi aku tidak bisa lagi tinggal di rumah yang membuatku merasa seperti pembantu. Reza terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi ia tidak menahan saya, bahkan di saat terakhir.
ia tetap memilih untuk tidak melawan. Dan itu sudah menjawab segalanya. Saya melangkah ke mobil. Hujan gerimis turun lagi malam itu, sama seperti malam tamparan itu. Tetapi kali ini, saya tidak merasa dingin. Saya menyalakan mesin dan menjalankan mobil, meninggalkan rumah Menteng untuk selamanya. 30 hari kemudian, keluarga Prakoso tidak mampu melunasi hutang. Mereka tidak punya 3 miliar rupiah. Uang itu sudah lama habis untuk gaya hidup dan butik Dewi yang bangkrut. Dalam masa 30 hari itu, mereka mencoba segala cara. Mula-mula, ibu mertua mengirim para kerabat untuk membujuk saya. Mereka datang ke kantor Pak Tono, memohon agar saya membatalkan tagihan demi nama baik keluarga, kata mereka. Demi mendiang Bapak. Saya menjawab melalui Pak Tono, justru demi nama baik keluarga. Hutang harus dibayar, kata saya. Dan demi mendiang Bapak, yang dulu memohon agar saya tidak diinjak, saya tidak akan mundur. Lalu Dewi datang sendiri ke kantor saya. Kali ini tanpa senyum manis. Wajahnya keras. Maya, katanya. Kamu puas sekarang. Kamu hancurkan keluarga kami. Saya menatapnya tenang. Mbak Dewi, jawab saya. Saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Dan berhenti membiayai kebohongan kalian. Yang menghancurkan keluarga ini bukan saya, tetapi keserakahan yang kalian pelihara bertahun-tahun. Dewi tidak punya jawaban. Ia pergi dengan tangan kosong. Sama seperti kebenaran yang akhirnya ia hadapi. Saya tidak mengusir mereka ke jalan. Saya bukan orang seperti itu. Melalui Pak Tono, saya menawarkan kesepakatan. Mereka boleh tetap tinggal, tetapi rumah dijual. Dan mereka pindah ke rumah yang lebih kecil sesuai kemampuan mereka. Sisa hasil penjualan setelah dipotong hutang, saya kembalikan pada mereka. Saya tidak mengambil lebih dari hak saya. Karena bagi saya, ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Ini soal angka yang akhirnya berbicara jujur. Rumah Menteng terjual. Ibu mertua dan keluarganya pindah ke rumah sederhana di Depok. Dewi, yang dulu bangga dengan butiknya, kini bekerja sebagai penjaga toko. Para kerabat yang dulu memuji rumah megah itu, satu persatu menjauh. Dan Reza, perceraian kami selesai dengan tenang. Ia tidak melawan. Ia bahkan tidak meminta apapun dari harta saya. Mungkin itu satu-satunya hal terhormat yang ia lakukan di akhir. Belakangan saya dengar ia tinggal bersama ibunya di Depok, merawat ibu mertua yang kesehatannya menurun. Ia berhenti dari pekerjaannya yang dulu dan membuka usaha kecil di dekat rumah. Hidupnya jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Mungkin itu cara dia menebus rasa bersalahnya. Mungkin untuk pertama kalinya, ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa berlindung di balik nama keluarga. Saya tidak lagi peduli. Saya hanya berharap ia menemukan kedamaiannya, sebagaimana saya telah menemukan kedamaian saya. Saya sendiri memulai lembaran baru. Dengan sisa tabungan dan keahlian saya membuka kantor konsultan keuangan kecil di kawasan BSD, khusus membantu perempuan mengelola keuangan mereka, mengajari mereka membaca surat perjanjian, memahami hak milik, dan tidak pernah menyerahkan tanda tangan tanpa membaca. Hari-hari pertama tidaklah mudah. Membangun usaha dari nol selalu berat. Tetapi untuk pertama kalinya, semua keringat saya adalah untuk diri saya sendiri, bukan untuk menyenangkan orang yang tidak pernah puas. Setiap pagi, saya bangun dengan tujuan, bukan dengan rasa takut. Klien pertama saya adalah seorang perempuan yang baru bercerai. Ia datang dengan mata sembab. "Bu Maya," katanya, "saya tidak punya apa-apa lagi." Suami dan mertua mengambil semuanya. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. "Mari kita lihat angkanya bersama," kata saya. Karena angka tidak pernah berbohong. Dan setiap perempuan berhak tahu apa yang menjadi haknya. Kami menelusuri dokumennya satu persatu. Ternyata ada harta bersama yang selama ini disembunyikan dari perempuan itu. Ada rekening yang seharusnya menjadi haknya. Setelah berbulan-bulan, ia memenangkan haknya kembali. Hari ketika ia datang membawa kabar itu, ia memeluk saya sambil menangis. Bukan tangis sedih, tetapi tangis lega. Sejak itu, kabar tentang kantor saya menyebar dari mulut ke mulut. Para perempuan datang satu persatu. Ada yang ditipu suami, ada yang ditindas mertua,
Ada yang dipaksa menandatangani surat yang tidak mereka mengerti. Saya membantu mereka membaca angka, memahami hukum, dan menemukan kembali kekuatan mereka. Bisnis saya perlahan berkembang. Saya sibuk, tetapi bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya bangun pagi tanpa rasa takut, tanpa harus melayani orang yang merendahkan saya, tanpa harus menelan hinaan demi sebuah kata bernama keluarga. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang ibu mertua. Kesehatannya menurun, tekanan darahnya naik, dan ia sempat dirawat di rumah sakit. Reza yang merawatnya, dibantu Dewi yang kini hidup sederhana. Suatu hari, Reza mengirim pesan pada saya. "Maya," tulisnya, "Ibu ingin minta maaf padamu. Ia menyesal. Apakah kamu mau menemuinya?" Saya merenung lama. Lalu saya pergi menjenguk ibu mertua di Depok. Bukan karena dendam saya sudah hilang sepenuhnya, melainkan karena saya tidak ingin membawa beban kebencian seumur hidup. Itu hanya akan meracuni diri saya sendiri. Ibu mertua terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya yang dulu angkuh, kini kurus dan rapuh. Ketika melihat saya, air matanya mengalir. "Maya," bisiknya, "maafkan ibu. Ibu salah. Ibu yang membuat semua ini hancur." Saya duduk di sisinya. "Sudahlah, Bu," kata saya pelan. "Yang lalu, biarlah berlalu." Saya tidak menyimpan dendam, saya hanya berharap ibu belajar bahwa setiap orang, termasuk seorang menantu, berhak dihormati. Ibu mertua mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ketajaman di matanya, hanya penyesalan. Saya meletakkan sekantong buah di meja, lalu pamit. Saya tidak membenci mereka lagi, tetapi saya juga tidak akan pernah kembali. Sebagian pintu sekali tertutup, memang lebih baik dibiarkan tertutup. Suatu malam, tahun baru, saya berdiri di balkon apartemen saya di kawasan Kuningan. Di kejauhan, kembang api meledak menerangi langit. Saya menatap kota yang berkilauan. Setahun yang lalu, saya adalah Maya yang menunduk di meja makan, menelan tamparan dan air mata. Hari ini, saya adalah Maya yang berdiri tegak, memiliki usaha sendiri, dan menentukan hidupnya sendiri. Saya teringat kata-kata yang pernah saya pegang erat. Angka tidak pernah berbohong, tetapi malam itu, saya menambahkan satu pelajaran baru. Harga diri juga tidak pernah berbohong. Dan keduanya, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah mengukur cinta dengan seberapa banyak penderitaan yang sanggup kita tahan. Dan jangan pernah menyerahkan harga diri demi pengakuan dari orang yang tidak pernah menghargai kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bertahun-tahun menahan hinaan, berharap kesabaran akan dibalas dengan cinta. Mereka mengira diam adalah kebaikan. Padahal, diam yang terus-menerus hanya mengajari orang lain bahwa mereka boleh terus menyakiti. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Bukan jahat, hanya lemah. Mereka mencintai, tetapi tidak berani membela. Dan kelemahan itu kadang lebih menyakitkan daripada kekejaman. Ada pula para ibu mertua seperti Sri Hartati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang mengira kuasa atas keluarga adalah hak yang abadi. Padahal, segala yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat akan runtuh. Hari ini, ibu mertua saya hidup sederhana di Depok. Dewi belajar arti kerja keras dari awal. Reza menjalani hidupnya dengan rasa bersalah yang ia pilih sendiri. Dan saya bangkit menjadi versi terbaik dari diri saya dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri. Kita bisa menelan setiap hinaan atau berkata, "Cukup." Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian sedang berada di posisi saya yang dulu, ingatlah satu hal. Kemandirian adalah penopang utama seorang perempuan. Pelajari hak kalian. Simpan setiap bukti. Dan jangan pernah menyerahkan tanda tangan atau harga diri tanpa membaca dengan saksama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa
di kisah berikutnya.